Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf di channel Rakyatku TV. Dan kali ini luar biasa tamu kita, seorang pemerhati media dan juga business woman. Siapa dia? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama tamu kita yang luar biasa dan tidak berlama-lama. Saya akan perkenalkan siapa beliau. Seorang perempuan cantik, dia pemerhati sosial seperti yang saya sampaikan tadi, pemerhati media malah, aktivis, dan juga businesswoman. Nyaris semua bidang beliau masuki. Siapa dia? Saya perkenalkan. Nama lengkap Gerhanita Syam SA, biasanya akrab disapa Bunda Hani. Ya. Kemudian pekerjaan banyak sekali, owner Green Cafe 22, kemudian ada punya lembaga pelatihan, kemudian dia pemerhati media, event organizer, kemudian dia punya hobi olahraga, sosialisasi, touring, dan travel. Ini benar-benar komplit. Satu single parents, kemudian saya mau sampaikan bisnis yang tegas di sini ada rental mobil, travel, fashion, MLM, kemudian agent pegadaian, event organization, pelatihan, dan lain-lain. Masih banyak. Kemudian yang paling luar biasa ini adalah organisasinya. Maaf. Beliau adalah pengurus KNPI Kota Makassar sebagai bendahara masjid, itu satu. Kemudian ada sekretaris Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Maros, ya kalau tidak salah. Kemudian ada, nanti kita akan lebih kaji karena kalau saya bacakan banyak sekali, beliau lebih bagus untuk langsung menjelaskan. Dan tidak berlama-lama kita sapa, how are you Bunda Hani? Ini kita harus masih tos begini karena masih pandemi. Ya. Apa kabar Bunda Hani? Alhamdulillah baik. Ini sibuk banget ya Bunda ya? Ya lumayan. Ini tidak gampang loh. Single parents, kemudian menjadi aktivis, menjadi pemerhati media, menjadi businesswoman. Bagaimana mengatur waktunya? Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, kita langsung ke Bunda Hani. Bunda Hani, tadi pertanyaan saya seperti itu, tapi boleh tidak diceritakan perjalanan karirnya dulu? Seperti apa sosok Bunda Hani menapaki hidup dan seperti sekarang? Oh ya. Please. Baik, saya dulu sempat tinggal di Surabaya. Surabaya, baik. Ya, jadi saya lama meninggalkan Makassar, Sulsel khususnya ya. Nah, saya kembali itu 10 tahun lalu. Saya kembali lagi ke Makassar dan mulai dari nol lagi. Kenapa saya bilang mulai dari nol? Karena teman-teman saya yang dulunya sudah tidak tahu ada di mana rimbanya. Jadi saya berawal meniti karir itu, saya kerja di bursa saham, tepatnya PT Millennium Penata Futures, yang sekarang kantornya udah tutup ya. Saya melihat. Kemudian setelah dari itu saya pindah lagi ke perusahaan aspal minyak di PT Multi Trading Pratama. Saya belajar banyak di situ ya mengenai tentang bagaimana pengaspalan, proses pengaspalan, penjualan aspal dan sebagainya. Dari hasil itulah, dari hasil tabungan itu saya pernah bekerja. Akhirnya saya berpikir, sampai kapan sih saya kerja sama orang? Ya. Ini cerdas loh ini. Ya. Sampai kapan sih saya bekerja sama orang ya kan? Jadi tidak ada salahnya kalau saya mencoba untuk punya usaha sendiri. Jadi diawali dengan saya diajak gabung di Pasar Butung ya. Saya membuka butik di sana. Ya, saya buka butik. Kemudian satu persatu saya bangun, yaitu travel,
kemudian rental mobil, juga catering, dan ada beberapa rumah makan juga. Ini luar biasa. Namun pada akhirnya saya orang yang nggak bisa tinggal duduk diam. Saya orang yang lapangan, jadi saya suka menjemput bola. Saya percayakan usaha-usaha saya ke beberapa karyawan, tapi karena karyawannya juga ya seperti itulah, akhirnya ada beberapa usaha saya tutup. Saya tutup dan saya mencari peluang-peluang bisnis apa lagi yang bisa saya lakukan. Ini boleh saya sampaikan, ini jatuh bangun tapi kemudian bangkit lagi. Akhirnya saya membuat perusahaan. Saya membuat CV. Saya mencoba untuk belajar kerja-kerja proyek ya. Ya, jadi saya belajar di situ juga sama beberapa kontraktor, beberapa pengusaha. Saya sharing-sharing, akhirnya saya belajar di situ dan alhamdulillah saya membuat perusahaan sendiri. Ini luar biasa, pemirsa, ini luar biasa loh. Bahwa perjalanan kadang memang tidak selamanya smooth atau mulus. Bunda Hani membuktikan bahwa dia membangun banyak, tapi kemudian ada yang tapi tidak boleh berhenti. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan ini luar biasa. Saya bersyukur karena mendapatkan narasumber yang seorang single parents, tapi kemudian punya jiwa yang luar biasa fighter sebagai petarung, jatuh bangun, kemudian dia bisa berdiri tegak. Tapi kemudian kita akan kaji lagi kegiatan-kegiatannya seperti apa, karena tidak hanya perusahaan, dia juga banyak di organisasi loh. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu apa key suksesnya, karena tidak mudah loh untuk menggapai semua ini. Kita langsung ke Bunda Hani. Bunda Hani, ya, apa-apa sih kegiatannya selama ini? Kan organisasi saya lihat banyak sekali, bisa diceritakan sedikit enggak? Ya, jadi awal berorganisasi saya itu memang saya orangnya enggak pernah pilih-pilih teman ya. Saya itu selalu memang saya lihat welcome banget orangnya. Baik. Saya suka punya banyak teman. Bagi saya teman adalah saudara. Perbanyak rezeki itu dengan cara silaturahmi, ya kan? Itu jadi saya ada beberapa, saya mungkin aktif di dalamnya. Pertama itu mungkin di KNPI ya. Saya sebagai bendahara masjid KNPI juga masuk dalam struktur pengurus. Ya, kemudian kemarin juga sempat ketua AMPI Manggala. Sempat juga menjadi ketua Pergiosi Sosial. Perserikatan Jurnalis ya, makanya tadi bilang pemerhati media. Iya, baik, luar biasa. Kemudian alhamdulillah juga kemarin bulan 12 saya dilantik menjadi Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Maros, ya. Dan saya sudah 7 tahun ini menjadi manajer atlet Muay Thai Sulsel dan alhamdulillah pemecah telur rekor pertama untuk medali emas itu dari Muay Thai. Baik, ini harus kita salut banget loh, luar biasa. Apalagi nih, terlalu banyak saya lihat ini. Ya, juga ada beberapa organisasi yaitu Barmas ya, Barisan Masyarakat. Juga di PIM Perempuan Indonesia Maju yang diketuai sendiri oleh Ibu Ida Rizky Limpo. Dan saya sebagai ketua bidang pemberdayaan perempuannya. Kemudian juga ada yayasan lembaga dakwah, yayasan namanya Sahabat 21. Ya, yang dimana motivator juga. Saya juga masuk di dalam AMC, Ikatan Motivator Sulawesi Selatan. Luar biasa. Ya, sempat juga berguru sama Kak Deni Aziz, halo Kak Deni Aziz, di DA Public Speaking angkatan 9. Iya, Public Speaking angkatan 9. Iya. Luar biasa. Tapi ada tadi satu pernyataannya bahwa kita harus bersilaturahmi. Saya ingat pada saat Bunda Hani seperti itu, saya ingat Pak Sahrul. Ya. Pesannya Pak Sahrul, Menteri Pertanian, beberapa kali ke saya, "Man, perkuat silaturahmimu, karena di tangan-tangan itu ada rezekinya." Jadi Pak Sahrul itu kuncinya itu dia jabat tangan orang, karena katanya ini bisa menjadi catatan.
rezekimu ada di tangan-tangan Iya, orang. rezeki kita mungkin ada di titipan dari tangan orang. Betul. Ya. Ini luar biasa prinsipnya. Pemirsa, Selain juga itu banyak rezeki kan juga memperpanjang usia. rezeki, Ya. silaturahmi memperpanjang Usia. usia. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa. Dan saya mau sedikit ungkap apa sih moto beliau. Moto beliau sederhana sebenarnya, tapi mengandung makna yang luar biasa. Moto beliau adalah kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan takut gagal. Karena motonya seperti ini, saya lebih cenderung mau menyinggung dulu. Karena kita tidak tahu memang perjalanan hidup. Kita mencintai seseorang, kemudian kita bahagia, tapi kemudian dalam perjalanan Tuhan menginginkan yang lain, itu juga bisa terjadi. Divorce adalah salah satunya, atau perceraian. Boleh tahu tidak? Saya tidak mau menyinggung apa sih yang mengakibatkan perceraian itu, tapi saya lebih cenderung setelah perceraian itu kan tidak mudah untuk menghadapinya, pasti. Betul. Tapi kemudian Bunda Hani bisa bangkit. Ya, betul. Apa sih kuncinya? Tabe. Ya, jadi waktu saya awal-awal kesini pisah dengan suami dan anak ya. Baik. Di saat itu memang saya sangat terpuruk. Terus Baik. terang saya sangat jatuh semangat. Seolah-olah kayaknya dunia ini hancur ya. Pasti. Ya, yang namanya kita pisah kan itu rasanya nggak nyaman kan. Baik, baik. Namun keluarga saya, keluarga inti saya, ayah, ibu dan saudara-saudara saya itu adalah semuanya itu memberikan Penyemangat. saya penyemangat, yang motivasi bahwa hidup ini bukan hanya itu saja. Perjalanan harus kita lalui. Baik. Jadi akhirnya saya merasa bahwa kegagalan ini adalah sukses saya yang tertunda. Baik. Mungkin hari ini saya gagal, besok tidak lagi. Baik. Jadi saya bangkit dengan kerja dan kerja. Sampai akhirnya saya menyibukkan diri dengan segala macam aktivitas termasuk di organisasi. Baik. Dan juga saya membuka beberapa lapangan pekerjaan ya, termasuk kafe ini, Cafe Green Cafe 22 ini. Baik. Supaya saya merasa pengen berguna, pengen menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk bagi orang banyak. Betul, Ya, betul, seperti betul. itu. Jadi cukup saya yang merasakan bagaimana rasanya itu jatuh, kemudian bagaimana rasanya kita merasa harus berjuang sendiri. Baik. Gitu. Ini luar biasa. Ibu-ibu yang kita kan tidak tahu bos seperti apa perjalanan kita. Ibu-ibu kalau misalkan tadinya ya dalam keluarga dan tiba-tiba pisah karena perbedaan prinsip, ya beginilah ceritanya. Tapi kemudian jangan menyerah. Ya. Ini ada contoh figur yang bisa menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita bercerai, walaupun terpuruk, itu bukan akhir daripada hidup. Anda harus bangkit kembali, berjuang, dan beliau buktinya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama saya, Bunda. Kemudian Bunda Hani ini luar biasa loh. Tadi kita jelaskan ada organisasi, ada perusahaan, kemudian ada keluarga. Belum terjawab pertanyaan saya tadi. Bagaimana sih membagi waktunya? Tabe. Ini tidak gampang loh, Iya. Ibu. Businesswoman, aktivis. Bagaimana itu membagi waktu, Bunda Hani? Tabe. Ya, jadi untuk membagi waktu saya punya trip dan trik khusus ya. Saya itu pagi-pagi sudah bangun, Pak. Baik. Ya, jadi aktivitas saya itu Subuh? Ya, jadi pagi jam 5, jam 6 itu sudah mulai bangun tidur, mandi, terus mempersiapkan hari ini apa saja yang mau saya lakukan. Baik. Dimulai Ini mungkin penting dengan dimulai mungkin dengan ketemu orang atau ada jadwal meeting atau pekerjaan apa yang hari ini harus saya selesaikan. Kalau untuk terlepas dari keluarga ya, keluarga khususnya itu yang utama. Saya sudah siapkan waktu. Jadi sama keluarga itu Sabtu, kadang juga Minggu, dan ada waktu-waktu tertentu yang saya bikin event at least untuk keluarga. Baik.
Itu waktu-waktu misalkan ada ulang tahun kayak gitu. Ya, seperti itu. Baik. Tapi mengatur organisasi, perusahaan itu nggak gampang loh. Kalau misalkan ada kendala gimana solusinya? Atau ada memang orang yang dipercayakan di perusahaan atau misalkan? Ya, ada orang yang saya percayakan. Dan juga sekalipun juga keluarga itu sudah mempunyai program kerja sendiri. Jadi setahun sekali itu kami ada kegiatan camping bersama. Baik. Untuk mengakrabkan itu ya? Untuk supaya have fun aja sih. Baik. Di bulan 6 itu mesti. Baik. Tapi kalau misalkan ada persoalan dibahas bersama keluarga enggak? Atau memang saya mungkin orangnya yang selalu ingin berusaha menyelesaikan masalah dengan cara saya sendiri ya. Baik. Saya orang yang nggak juga tertutup sih, tapi tidak mau ditahu kalau saya punya masalah. Artinya pada kalau dasarnya masih bisa diselesaikan, ya pada dasarnya orang. setiap masalah itu pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Seperti itu. Baik. Atasi masalah tanpa masalah. Pegadaian. Kalau nggak salah ada pegadaian ya yang itu. Kebetulan saya juga agent kan. Agent pegadaian. Jadi memang simbol pegadaian diambil. Mengatasi masalah tanpa masalah. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan mengkaji apa key success-nya. Nggak gampang loh untuk mencapai semua ini. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Reaksi TV, kita langsung key success. Kunci kata sukses itu tidak mudah. Ada organisasi, mengurus keluarga, jadi aktivis, di mana-mana ada. Bos, apa sih? Bisa dibagi enggak ke pemirsa kita apa sih key success-nya atau kunci sukses untuk meraih semua ini? Mungkin tidak semua orang mengukur itu sebagai sukses. Tapi paling tidak banyak di antara kita yang pasti menyatakan ini luar biasa, termasuk saya. Please. Ya, kalau berbicara tentang sukses ya, saya mungkin masih di bawah dari sukses. Masih banyak orang-orang di atas saya yang lebih sukses. Bener. Tapi dalam artian hidup ini jangan pernah merasa tidak sukses. Baik. Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri. Baik, bahwa ini saya luar biasa. pasti bisa. Saya harus sukses. Saya harus bekerja. Saya harus bagaimana saya harus menjadi seperti idola saya. Bagaimana saya bisa sukses kalau saya tidak bekerja keras, ya, tidak aktif, tidak bekerja keras. Ya, jadi jatuh bangkit lagi. Jangan mau jatuh ya sampai kedalaman paling bawah, jangan. Jatuh bangkit. Ibaratnya naik tangga, kita pasti akan selalu naik dari tangga 1 ke tangga sampai di atas berikutnya. Baik. Seperti itu. Ini luar biasa loh. Kalau jatuh jangan menyerah. Ya. Don't never know surrender. Jangan pernah mengenal kata menyerah. Kita harus fight. Hidup itu butuh fight. Jadi kita benar-benar harus berjuang. Baik. Karena selama kita masih hidup, kita pasti akan berjuang. Ya. Selama kita masih hidup, kita harus berjuang. Pasti butuh perjuangan. Luar biasa. Tidak ada yang instan, Pak. Baik. Nggak seperti Indomie disiram ya, dimakan ya. Enggak seperti hidup itu enggak begitu. Hidup berproses dan Baik. kita harus berjuang. Orang yang sukses itu pasti adalah orang yang mempunyai jiwa fight. Saya yakin dan percaya. Baik. Pasti orang yang sukses adalah orang yang jatuh, yang merasa dirinya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau gagal, bangkit dong. Kalau gagal bangkit dong. Nah, memang ini penting karena kadang memang perencanaan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dan betul. Posisi kita memang ya Bunda ya, man propose God dispose memang. Namun kalau harapan tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, tetap kita harus tetap ambil hikmahnya. Saya itu orang yang selalu mengambil segala sesuatu kejadian, saya selalu merasa ada itu hikmah di baliknya. Ada hikmah di baliknya. Seperti itu. Jadi kalaupun misalnya kita tidak berhasil misalnya di kegiatan ini, mungkin di kegiatan berikutnya kita akan lebih berhasil lagi seperti itu. Karena ada mungkin rahasia Tuhan di balik itu yang kita tidak tahu ya. Betul. Baik, ini luar biasa. Jika Anda punya perencanaan tapi gagal, ambil hikmahnya.
Karena memang posisi kita itu tadi yang saya katakan, man propose, God dispose. Kita hanya manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Jadi kita harus tetap kembalikan kepada yang di atas. Segala sesuatunya sudah diatur. Tetap berusaha, tetap berdoa, saya yakin pasti bisa. Tetap berusaha, tetap berdoa. Pasti. Bunda Hani yakin akan ada jalan keluar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya mau pastikan bahwa masih banyak rencana yang ada di kepala Bunda Hani. Jelas, karena seorang aktivis, seorang pemerhati media, seorang businesswoman pasti banyak idenya. Jelas itu. Nah, kita mau tahu apalagi sih yang belum terrealisasi dan penting untuk direalisasikan. Silakan, Bunda. Oke, jadi ya seperti yang tadi kita bilang, saya ada beberapa ide-ide sih sebenarnya yang sementara saya buat untuk bagaimana menjalankan bisnis itu. Jadi saya rencana membuka peluang ketenaga kerjaan. Itu penting sekali. Apalagi kalau misalkan itu pengiriman ke Jepang dan Arab khususnya ya. Terutama skillnya ya Bunda. Ya betul. Jadi saya membuka ruang, saya membuka tempat di mana orang-orang yang benar-benar ingin bekerja di luar negeri ya khususnya karena ini ada pengiriman tenaga kerja TKW dan TKI di negara Jepang. Itu insya Allah tahun ini saya akan garap. Dan juga pelatihan public speaking, juga MC yang dimana kadang banyak kegiatan, banyak acara, kadang kita membutuhkan MC. Nah, dari dasar itulah kenapa saya ingin membuat pelatihan. Banyak orang mau menjadi MC, banyak orang mau menjadi moderator, tapi tidak tahu caranya. Nah, silakan hubungi saya. Di sinilah tempatnya. Tapi saya lebih tertarik dengan pengiriman ketenaga kerjaan ya. Tenaga kerja TKW dan TKI ke Arab dan Jepang. Pernah suatu ketika saya umroh dan memang dibutuhkan skill. Ya, betul. Karena kalau saya tidak salah, salary mereka tinggi-tinggi loh. Terutama di Jepang kalau saya tidak salah berapa sih sebenarnya? Di antara semua negara kemungkinan besar kemungkinan besar dan menutup itu Jepang yang paling besar. Berpotensi untuk mengirim tenaga kerja di sana. Karena Jepang itu selalu membutuhkan. Sekarang yang dibutuhkan adalah keperawatan, perawat dan hotel. Nah, kemarin sempat kirim yang bagian untuk pabrik ya. Sekarang yang dibutuhkan perawat dan hotel. Dan teman-teman kalau mau misalkan atau tertarik untuk itu bisa menghubungi Bunda Hani karena salarinya sampai 30 juta ya Bunda bulan. Itu loh penting. Nah, ini skillnya itu dilatih di sini, kemudian dipersiapkan apa saja mungkin. Bahasa juga penting. Betul. Ya, khususnya bahasa ya. Jepang itu selalu mengutamakan bahasa. Kenapa? Karena Jepang tidak menerima bahasa Inggris. No bahasa Inggris. Dia mau menggunakan bahasanya sendiri. Kadang memang arogansi negara itu ada. Arogansi negara pasti ada. Seperti itu. Selain itu juga saya juga membuka peluang untuk pembinaan bibit atlet. Jadi saya mencari atlet yang mempunyai jiwa fight, di mana saya butuh pembinaan Muay Thai. Yang insya Allah nanti kita akan mengadakan event turnamen, open turnamen. Nah, Muay Thai kemarin ini yang dapat medali ya? Alhamdulillah kemarin Sulsel Muay Thai kami pemecah rekor pertama. Dan itu ketuanya beliau. Ini penting loh. Jadi siapa yang mau jadi fighter dia Muay Thai, nih bisa menghubungi Bunda Hani. Silakan menghubungi saya. Siapa yang mau ke Jepang, kemudian atau ke Arab, ini dua negara memang paling. Boleh saya sebutkan nomor HP saya? Bagi yang nanti juga kita akan catat di bawah. Oke, siap. Jadi terima kasih bagi yang ingin mendaftarkan diri untuk ikut pelatihan pembinaan Muay Thai, silakan hubungi saya. Juga pelatihan public speaking dan MC serta pengiriman tenaga kerja ke Jepang dan Arab, silakan hubungi saya di 0812 2421 3355. Jadi mudah loh.
bisa diulangi catat supaya... ya. 0812 24 21 3355. 3355. Tuh, Ya. terakhir. Tapi nanti kita akan tulis di sini nomornya supaya mempermudah pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Eko TV, sebenarnya masih banyak yang kita mau ungkap dari beliau karena tidak mudah mendapatkan narasumber seperti Bunda Hani. Namun waktu juga yang membatasi. Terakhir, closing speech-nya beliau, harapan tak ke depan, dan mungkin ada pesan yang penting disampaikan ke pemirsa kita, mungkin juga pemerintah kita seperti apa? Please. Ya, berkaitan dengan harapan saya sangat besar, Maya. Saya pengen menjadi orang yang berguna untuk banyak orang. Untuk bagaimana saya bisa membantu warga di sekitar saya dan di mana saja yang berada. Saya orangnya open. Jadi insya Allah bagaimana caranya saya bisa menjadi orang yang berguna untuk banyak orang ya. Luar biasa. Juga harapan saya semoga di Sulsel ini khususnya ya Makassar menjadi kota percontohan di Indonesia Timur. Jadi center untuk Indonesia Timur adalah Sulsel. Seperti itu. Luar biasa. Baik, cukup? Cukup. Bunda Hani, thank you Bunda. Ya, sama-sama. Ini luar biasa. Terutama harapan beliau yang untuk bermanfaat bagi banyak orang. Itu memang ya kita hidup untuk itu sebenarnya. Betul. Ya. Tapi waktu juga pemirsa jangan, saya mau sampaikan terima kasih banyak. Saya Suman Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.